Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleh? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini ibu harapkan anak-anak ibu tetap di rumah. Nah, pada kesempatan ini Ibu Raudah akan menceritakan tentang kisah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah cendekiawan muslim yang tahu tentang halal dan haram. Tatkala Rasulullah mengambil sumpah setia dari orang-orang Ansar pada Bai'at Aqabah kedua, di antara para utusan yang berjumlah 70 orang itu terdapat seorang anak muda dengan wajah berseri, enak dipandang, dan giginya putih berkilat. Sikapnya yang tenang dan berwibawa menjadi daya tarik tersendiri. Jika ia berbicara, semua yang hadir akan terpesona. Dialah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, berasal dari kalangan kaum Ansar, ikut dalam Bai'at Aqabah kedua. Karena itu, ia termasuk as-sabiqunal awwalun atau golongan yang pertama masuk Islam. Orang yang mempunyai kemantapan iman seperti ini selalu hadir dalam peristiwa penting atau peperangan yang diikuti Rasulullah. Begitulah Mu'adz. Keutamaannya yang paling istimewa adalah pemahamannya yang sangat dalam terhadap ajaran Islam, sehingga Rasulullah bersabda, "Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mus'ab bin Jabal." Ketika hendak diutus Rasulullah ke Yaman, beliau bertanya kepadanya, "Mu'adz, apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili?" Kemudian Mu'adz menjawab, "Kitabullah." Rasulullah kemudian bertanya kembali, "Jika kamu tidak mendapatinya dalam kitabullah?" Mu'adz menjawab, "Dengan sunnah Rasulullah." Dan Rasulullah pun kembali bertanya, "Jika tidak kamu dapati dalam sunnah Rasulullah?" Lantas Mu'adz menjawab, "Aku gunakan pikiran untuk berijtihad dan aku tidak putus asa." Wajah Rasulullah berseri-seri, lalu bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan utusan Rasulullah untuk menempuh jalan yang diridhai Rasulullah." Kesetiaan Mu'adz kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah tidak membelenggu daya pikirannya dan tidak menjadi penghalang bagi akalnya untuk memahami berbagai kebenaran yang masih tersembunyi. Dengan kecerdasan dan keberaniannya dalam memberikan pendapat, bisa mengantarkannya mencapai kekayaan ilmu tentang ajaran Islam melebihi rekan-rekannya, sehingga ia mencapai derajat yang disabdakan Rasulullah, orang-orang paling tahu tentang halal dan haram. Catatan sejarah menggambarkannya sebagai otak yang cemerlang yang mampu memutuskan persoalan dengan baik. A'izzullah bin Abdillah menceritakan, suatu hari di awal pemerintahan Khalifah Umar, aku masuk masjid bersama beberapa orang sahabat Rasulullah. Aku duduk di majelis yang dihadiri oleh 30 orang lebih. Setiap orang menyebutkan sebuah hadis yang mereka terima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada anak muda yang berkulit sawo matang, baik tutur katanya dan enak dipandang. Di antara mereka, ia yang paling muda. Jika ada permasalahan tentang suatu hadis, mereka menanyakan kepada pemuda itu. Lalu ia memberi jawaban. Ia tidak bicara kecuali jika ditanya. Ketika majelis berakhir, aku mendekatinya dan bertanya, "Siapakah engkau ini?"
Ia menjawab, Mu'az bin Jabal. Abu Muslim Al-Khawlani menceritakan, aku masuk Masjid Himis, aku dapati sekumpulan orang tua duduk mengelilingi seorang anak muda yang giginya putih berkilat. Anak muda itu diam, tetapi bila orang-orang itu merasa ragu tentang sesuatu masalah, mereka bertanya kepadanya. Aku bertanya kepada orang yang di sebelahku, siapakah anak muda ini? Ia menjawab, Mu'az bin Jabal. Aku langsung simpati kepadanya. Syahar bin Hausyab menceritakan, jika para sahabat Rasulullah sedang berbincang-bincang dan di antara mereka terdapat Mu'az bin Jabal, mereka meminta pendapatnya sebagai rasa hormat mereka kepadanya. Khalifah Umar juga banyak bertanya kepada Mu'az. Bahkan ia pernah berkata, seandainya tidak dibantu Mu'az, Umar pasti celaka. Mu'az memiliki otak yang terlatih baik, tutur katanya menarik dan memuaskan. Penjelasannya mengalir dengan tenang dan cermat. Catatan sejarah di atas kerap menceritakan bahwa Mu'az selalu menjadi rujukan rekan-rekannya. Ia diam dikelilingi mereka dan hanya berbicara ketika ditanya. Jika ada permasalahan yang diperselisihkan, Mu'az menjadi tempat rujukan. Jika ia berbicara, seolah-olah dari mulutnya keluar cahaya dan mutiara. Begitulah yang digambarkan orang-orang yang hidup semasa dengannya. Keistimewaan ini sudah dimiliki Mu'az sejak Rasulullah masih hidup hingga setelah beliau wafat. Padahal usianya masih muda, ia meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Di usianya yang ke-33 tahun, Mu'az adalah seorang yang murah tangan, lapang dada, dan tinggi pekertinya. Tidak suatu pun yang diminta darinya, kecuali diberikan dengan cukup dan dengan hati yang ikhlas. Bahkan semua hartanya dihabiskan untuk sedekah. Saat Rasulullah SAW wafat, Mu'az masih berada di Yaman, yakni sejak ia dikirim Nabi ke sana untuk mengajarkan ajaran Islam kepada penduduk Yaman. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, ia kembali ke Madinah. Umar radhiyallahu an mengetahui bahwa Mu'az kaya raya, maka Umar mengajukan usulan kepada Khalifah agar kekayaan Mu'az dibagi dua. Namun, tanpa menunggu jawaban dari Abu Bakar, Umar segera pergi ke rumah Mu'az dan mengemukakan masalah tersebut. Mu'az adalah seorang yang bersih tangan dan suci hatinya. Jika sekarang ia menjadi kaya raya, maka kekayaan itu diperolehnya secara halal, tidak pernah diperolehnya secara haram. Bahkan, ia tidak pernah menerima barang yang syubhat. Syubhat itu adalah kehalalan yang diragukan. Karena itu, ia menolak usulan Umar radhiyallahu an. Umar tidak bisa berbuat apa-apa, lalu ia pamit pergi. Keesokan harinya, Mu'az bergegas ke rumah Umar. Sesampai di sana, ia langsung merangkul Umar dan menangis. Lalu ia berkata, semalam aku bermimpi masuk kolam yang penuh air. Aku hampir tenggelam. Lalu engkau datang menyelamatkanku. Setelah itu, keduanya menatap Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Mu'az memohon kepada Khalifah untuk membagi dua kekayaannya. Khalifah menjawab, aku tidak akan mengambil sedikit pun dari kekayaanmu. Umar memandang Mu'az dan berkata, sekarang hartamu telah halal dan baik untuk dinikmati. Jika ada kekayaan Mu'az yang diperoleh dengan cara yang haram, tentu Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an yang salih ini akan menyitanya. Umar juga tidak bermaksud
menuduh Muaz yang bukan-bukan. Yang perlu diingatkan bahwa masa itu adalah masa gemilang, penuh dengan tokoh-tokoh utama yang berpacu mencapai puncak keutamaan. Di antara mereka ada yang berjalan secara santai, tak ubah burung yang terbang berputar-putar. Ada yang berjalan cepat dan ada pula yang berjalan perlahan. Mereka semua berjalan dalam kafilah yang sama, yaitu kafilah kebaikan. Demikian cerita Ibu Roda pada hari ini. Terima kasih sudah menyimaknya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.